Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Dian sehat. Bagaimana dengan Bu Dian sendiri? Sehat juga kan? Alhamdulillah hari ini sehat Pak Aji, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi ini ya, kita itu disibukkan dengan berbagai aktivitas ya Pak. Nggih Bu Dian. Ada kemarin juga ada lomba. Terus ini juga tadi ada kegiatan ya untuk GSI kayaknya ya tadi Pak Iya. Haji. Kelihatannya juga saya melihat Pak Haji dengan begitu luar biasa, jadwalnya padat ya Pak Haji ya, dengan kerepotannya kayaknya seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Haji? Ya begitu Bu. Sekarang ini banyak tugas yang mendadak. Tadi ada lomba GSI, pemadatan nggih. Saya juga harus ngantar lomba ke sana. Dan ini juga tadi ada tagihan untuk keadaan sekolah, jumlah yang dari operator itu, jumlah guru. Iya, LI ya. LI ya, betul sekali. Biasa untuk akhir tahun itu operator mesti seperti itu. Iya, saya juga tadi. Terus untuk mengelola waktunya bagaimana Pak Haji? Kalau dengan kesibukannya itu? Itu Bu, yang jadi pikiran saya itu akhir-akhir ini, saya itu kok belum bisa untuk mengelola waktu dengan berbagai tugas, dengan berbagai kegiatan yang akhir-akhir ini datang gitu. Mungkin saya juga meminta bantuan kepada Bu Dian bagaimana cara bisa mengelola waktu, karena ini kok saya itu sering terlambat untuk mengumpulkan tugas yang dari dinas ini, terutama kemarin itu yang menurut saya itu fatal sekali. Itu saya telat untuk upload untuk ANBK, bahkan yang dari Kabupaten Kendal itu hanya 2 termasuk saya yang paling telat. Itu jadi saya itu masih belum bisa untuk manajemen waktu. Nah, menurut Pak Aji sendiri, kira-kira ya Pak Aji ya, apa ya yang menyebabkan kurang dalam mengelola waktu, manajemennya itu Pak? Kira-kira kenapa? Nah itu Bu, saya sudah berusaha membuat catatan tugas yang diberikan kepada saya, tapi saya kok belum bisa mengelola waktu, mungkin atau karena saya itu sering menunda-nunda pekerjaan. Jadi apa yang diberikan itu saya kok nanti dulu. Jadi semakin kesini tugasnya semakin menumpuk. Pernah Pak Aji memberi apa ya? Apa? Prioritas. Nah, biasanya kan ada ya untuk tugasnya itu memberikan tanda centang untuk prioritas mana tugas yang diselesaikan, itu seperti itu pernah enggak Pak Aji? Kalau itu sudah Bu, saya sudah menyelesaikan tugas yang diberi centang. Cuman kan hanya sekedar ini aja, saya nyatet tugas-tugas dari misal bulan ini untuk upload berita acara, buat SKP, ngisi e-kinerja dan lain sebagainya. Hanya sekedar saya tulis itu tok. Nah, Tapi itu belum sudah iya, itu sudah betul Pak Aji, Anda luar biasa. Tetapi apa ya, kan biasanya kalau di memberi centang itu kan ada urutan yang harus diselesaikan seperti itu ya. Iya. Kira-kira Pak Aji sudah melakukannya apa belum? Itu belum Bu, saya hanya sekedar nulis tugas-tugasnya saja, tapi belum bagi ini skala prioritas atau bukan, ini belum, hanya sekedar nulis saja. Oh ini tugas-tugas ini hanya sekedar saya tulis tok di buku agenda saya. Begitu, berarti
Pak Haji sudah betul ya untuk prioritasnya itu sehingga dapat memilih mana yang yang dikerjakan terlebih dahulu ya Pak Haji ya. Pak Haji? Ya Bu. Ya, untuk itu kira-kira apa yang bisa dilakukan agar tugas tersebut terselesaikan sesuai deadline ya Pak Haji dengan baik? Maksudnya kalau tugasnya itu deadline-nya seperti itu, bagaimana Pak Haji mengkondisikannya? Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan tulis di kertas kecil dan saya tempel di meja kerja saya, dan juga nanti saya tempel di meja kerja di rumah. Karena kan selama ini saya tulis di buku agenda. Karena kan mungkin untuk di buku agenda itu kan kalau kita tidak buka kan kita tidak tahu. Kadang saya lupa sampai rumah. Kalau kita mungkin dengan ditempel di meja kerja ketika saya mau masuk ke kamar, oh ada kertas apa itu berwarna itu nama sticky note gitu. Sticky note ya. Saya tempel di situ, oh saya jadi tahu, oh ini ada tugas ini, dan juga ketika saya masuk ke ruang guru, saya juga nanti mungkin bisa beli styrofoam dan ditempel itu kertas sticky note tugas-tugas skala prioritas. Nah itu idenya sungguh luar biasa Pak Haji. Malah saya belum kepikiran untuk tugas seperti itu. Terus kira-kira adakah treatment yang lain yang bisa misalkan itu plan A ataukah ada plan B seperti itu Pak Haji? Mungkin ini Bu, saya akan jangan menunda-nunda merefleksi diri saya sendiri dan menyemangati bahwasanya ketika tugas itu harus segera diselesaikan, dan juga di sela-sela jam kosong, jam agama atau olahraga, mungkin saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah di jam-jam kosong tersebut. Baik, setuju sekali Pak Haji. Ide bagus untuk memanfaatkan waktu dengan baik ya. Itu juga salah satu cara untuk mengelola waktu juga dengan baik. Ya Bu, semoga saya bisa melakukannya agar dapat mengelola waktu dengan baik. Terus apakah ada hambatan Pak ketika Pak Haji itu mengelola, misalkan ada hambatan yang dialami ya Pak ketika Pak Haji melakukan itu pengelolaan waktu itu, apakah ada hambatannya seperti itu Pak Haji? Ada Bu. Itu yang saya sampaikan tadi, saya itu sering menunda-nunda pekerjaan yang sudah diberikan terlebih dahulu dan sudah saya terima dengan tugas baru yang didapatkan. Jadi ketika saya dikasih tugas, nanti dulu. Padahal hari berikutnya itu ada tugas lagi, jadi tugasnya itu menumpuk. Jadi lama-kelamaan itu yang tugas yang pertama tadi itu sudah deadline. Jadi saya kurang mampu dalam mengelola waktu dengan baik, Bu. Tidak apa-apa ya Pak Haji. Terus nah itu menunda-nunda ya Pak Haji ya. Terus menurut Pak Haji sendiri bagaimana agar hambatan tersebut itu dapat teratasi? Menurut Pak Haji bagaimana? Saya harus segera menyelesaikan tugas yang diberikan terlebih dahulu agar tugas tersebut dapat terselesaikan berdasarkan deadline yang ditentukan, biar tidak menumpuk. Betul sekali. Terima kasih usahanya yang dilakukan dalam mengelola waktu dengan baik ya Pak Haji ya. Nah, untuk selanjutnya ya Pak Haji ya, apa yang harus dilakukan untuk memulai rencana tersebut ya Pak Haji? Kan biasanya kita punya planning, terus kita punya timingnya, itu seperti apa Pak Haji? Itu Bu, saya akan membuat itu skala prioritas, mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang tugas yang mungkin belum, mungkin untuk sekarang ini ya kita alami di kecamatan kita itu yang tugas harus segera diselesaikan itu yang LI itu. Mungkin saya buat itu skala prioritas dan saya tulis di kertas sticky note. Gitu.
Bagus sekali Pak Haji. Jadi kita akan tahu ya mana prioritas mana, deadline mana yang harus atau segera kita selesaikan ya Pak Haji. Bagus sekali untuk rencananya. Nah, kira-kira kan Pak Haji, di setiap kegiatan itu kan kita juga harus ada pengawasnya ya. Nah, kira-kira untuk yang akan menjadi pengawas dari rencana ini siapa ya Pak Haji ya? Kalau di sekolah itu saya mungkin akan meminta bantuan dengan rekan sejawat, karena kan apapun yang kita lakukan sendiri itu kalau kita tidak kolaborasi dengan rekan sejawat itu, rekan sejawat maupun kepala sekolah itu saya mungkin kok kurang berhasil gitu ya. Jadi nanti untuk di sekolahan saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat guna mengingatkan tugas-tugas yang harus saya selesaikan, dan ketika di rumah ini saya akan meminta bantuan kepada istri atau kakak yang ada di rumah supaya bisa mengingatkan, oh bahwasanya ini ada tugas ya, berhubung kan untuk kakak dan istri saya juga guru juga Bu, jadi kan masih satu server, apa yang saya lakukan mungkin beliau juga tahu lah, seperti itu. Luar biasa Pak Haji untuk usahanya dan komitmennya dalam menjalankan rencana ini. Harapannya semoga dalam rencananya dapat untuk mengelola waktu dengan baik ya Pak Haji, untuk semua tugasnya, untuk semua segala prioritasnya itu dapat terselesaikan tepat waktu dengan baik nih Pak Haji. Tetap sehat dan semangat selalu ya Pak Haji, agar semua tugas yang diberikan itu dapat terlaksana dengan baik dan tepat selesainya seperti itu Pak Haji. Terima kasih Budian, semoga Budian juga sehat dan sukses selalu. Terima kasih juga waktu untuk Budian yang meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya dan bisa membantu sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Pak Haji, kita juga sebagai pendidik itu juga untuk memajukan anak didik kita, terutama kita juga harus seperti tadi Pak Haji sampaikan, pengelolaan waktu juga penting untuk kita sebagai pendidik, seperti itu ya Pak Haji ya. Terima kasih juga Pak Haji, ini juga sebuah pembelajaran buat saya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Budian, sampai jumpa kembali. Sama-sama Pak Haji. Jangan bosan-bosan lagi kalau minta bantuan. Tidak Pak Haji, sama-sama curhat apa gitu. Oke, sama-sama Pak Haji. Ya, bagaimana untuk refleksinya? Jenengan dulu atau saya dulu? Jenengan dulu toh. Berarti saya merefleksi jenengan ya dengan kegiatan tadi, untuk apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kemudian tadi dengan saya sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah Coach sudah mau menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi. Di sini terlihat tadi kita menggunakan alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Tadi ini Bu, mungkin untuk pertanyaan pemantiknya itu ditambah lagi, biar alurnya itu biar tidak terlalu tegang, kayak saya terlalu tegang tadi. Dan untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum dan saat melakukan coaching, coach berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Tadi sudah Budian sangat menjadi pendengar yang baik dan berusaha menghadirkan diri sepenuhnya dan tetap fokus mendengarkan keluh kesah saya. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya, yaitu mencari kalimat pemantik lagi, tidak hanya satu atau dua,
supaya mampu menggali potensi dari Koci dan mampu mendampingi Koci dengan baik. Ini seperti itu, Bu Dian. Dan untuk umpan balik yang tadi kegiatan yang disampaikan, yaitu saya merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan tadi. Jadi apa yang jadi pikiran saya sudah hilang gitu, apa jadi beban pemikiran saya, jadi sudah ada solusi untuk permasalahan saya. Seperti itu, Bu Dian. Ya. Terima kasih Pak Aji untuk refleksinya. Sekarang saya ya. Ya. Terima kasih untuk refleksinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi juga coaching sudah mulai menyampaikan permasalahan yang dihadapi ya Pak. Terus apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, pertanyaan berbobot ya Pak, untuk bisa dikembangkan kembali. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tadi coach dan coach hadir dengan penuh dan juga mendengarkan dengan seksama, dengan baik, terus mampu berinteraksi dengan baik. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu menyiapkan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan yang dihadapi. Nah, percakapan yang dilakukan Pak Aji itu sudah sesuai tadi ya Pak. Terus juga untuk hanya kekurangan untuk pertanyaan berbobot itu perlu dikembangkan kembali. Terus untuk umpan balik, yaitu pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi. Saya juga merasa sangat senang karena mendapatkan solusi yang saya harapkan. Tentunya saya juga merasa lega sudah mengutarakan permasalahan yang ada pada diri saya di sekolah seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian untuk refleksinya. Sudah selesai, Saya matikan dulu untuk